Ia ko paboto na din nasampaja makanya malaikat macilok ni men. Sapo. Dito na nasampaja boto ni. Ia ni ko masampaja muki makanya malaikat mengakui sebagai hamba manusia Tuhan. Itu kuncinya. Kemudian, kenapa kita mesti sholat? Saya harus kasih tahu dulu kuncinya. Kenapa mesti sholat? Karena satu-satunya ibadah yang memiliki dua dimensi hanya sholat. Kenapa saya katakan dua dimensi? Orang mau selamat, kuncinya cuma satu. Kebaikannya lebih berat daripada dosanya. Kalau 100 kebaikannya, 90 keburukannya, orang selamat gitu. Biar beda satu, 99 keburukannya, 100 kebaikannya, oh selamat nih. Kan begitu sih. Kalau kita mentimbang, pakai timbangan, kalau berat di kebaikan, ringan keburukan, atau berat di keburukan, ringan kebaikan, bagaimana caranya memberatkan kebaikan? Kuncinya dua, kurangi dosamu dan tambah kebaikan. Kalau kau tidak bisa kurangi ini, tambah yang di sini. Kan begitu. Jadi yang aku mas sempajan kedua pas susu dosa si bawah tambah apalan. Makanya kalau kejelekanmu sedikit, kalau kau sudah sholat berarti dosamu terhapus dan pahlamu bertambah. Itu kuncinya. Kalau sedekah bukan menghapus dosa, cuma menambah pahala, cuma menolak. Karena dukun yang ambil nalai sandroy, dia model seperti buaya dorong ke laut aja jadi musyrik, itu jadi masalah. Makanya bahayanya agama itu juga yang disebut dengan sulapapa dalam bahasa Bugis. Ya video dia kotomelo sompa angka baca biasa nak dere, padahal dia baca pakai apa dia bilang Abu Bakar keton dulu pasti ada yang hafal di sini. Abu Bakar diologu, Ali di atauku, Usman di adioku, Umar di monriku, nasalipuri Nur Muhammad barakat roh la ilaha illallah kumpayaku. Itu baca-baca Bugis. Padahal dia tidak tahu. Maka dia komentar lo sompa berhasil kesomparanmu pakai dia. Dia nak kada baca, maka dia pakai. Kita baca, padahal tidak dibaca. Abu Bakar itu as-Siddiq. Palayoi lempu. Ali atau artinya itu Ali imannya kuat, urus di agama. Usman di sebelah kiri, artinya harta akan ikut ketika agama kau urus. Dahulukan agamamu, nanti hartamu akan mengikut. Umar timundriku, Umar itu berani, makanya aja mulai. Begitu. Jadi payok kay lampuke muakkatan di agama nacioli doy sanre kuri awarannya nyanyi. Itulah maksudnya Abu Bakar rioloku, Ali di atauku, Usman di adioku, Umar di moni. Itu kunci. Ini makanya banyak orang baca tapi dia tidak pakai. Itu padahal itu bukan baca-baca, itu pakaian. Dipakai kalau merantau. Kejujuran dimanapun pasti berlaku. Kau urus agama, insya Allah dunia akan ikut. Kalau kau urus dunia, tinggalkan agama, agamamu akan hilang. Maka dia tomat-tomat. Ia kotana ko ase, pasti dosa dia. Tapi ia kotana ko sari, dia dan Tuhan sih. Artinya, ketika kau menanam padi, maka rumput akan ikut tumbuh. Tapi ketika kau menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Artinya, ketika kau mengurus agama, duniamu akan diikutkan. Tapi ketika kau mengurus dunia, agamamu akan hilang. Ini pesan falsafah untuk orang Bugis yang merantau. Kemudian dia tutup dengan kalimat tatok batak nasabak lempu, mau bersihkan li nasabak getang, akawan ko nasabak ada tungan, musanre di Indo Amu tama pasilagi. Ale sifat nawe, nalai mariawe na mega kingnan na lo padan dari pancai. Ini yang harus dipakai. Tetok batak kena sabak lempu, artinya kau harus pada kejujuran, kebenaran.
Mau basigal ini sama ketang. Orang Bugis kalau mengatakan basigal ini itu adalah baja. Baja itu tidak bisa dikasih memanjang karena dia akan hancur. Yang ditaruh ke mati pokok lampu. Cuma mahkota lampu pak ada beberapa macam. Angka lampu kandau, angka lampu beci, angka lampu bali basah. Itu jadi masalah. Makanya kalau orang maulid itu pakai batang pisang, orang Bugis pakai batang pisang. Nah sebaya itu batang pisangnya dia gagal majiko semua lurus. Bisa kita lurus batang di majiko tidak ada. Itu pesan itu. Makanya dia pakai telur, itu telur dia pakai dia limunnya. Maka sebenarnya hakikat tradisi itu ada maknanya. Saya pernah bahas Pak, ketika belajar sama guru tak, saya dikasih tahu kuenya orang Bugis yaitu depana ogie itu bahasa Arab, cuma karena lidahnya orang Bugis keras sehingga dia tidak bisa sebutkan dalam bahasa Arab. Barokah dari kata barokah, sualla dari kata solawat, al-katiri sholat maka laki katiri salah, al-katiri mindi maka laki katiri mandi, maka difasolli li rabbika wanhar maka lagi pasok, kan itu. Jadi sebenarnya yang kasih nama itu adalah, makanya di Kalimantan ini Pak, orang Arab yang memasukkan Islam. Kalau kita ke Tenggarong, kemudian kita ke Kutai Lama, kita bisa temukan makamnya Sayyid Hashim ada di sana. Makanya Tenggarong itu kan bahasa Bugis, Tanggana Arungi. Karena Raja Kutai pertama sampai keempat itu kan agama Hindu, tapi setelah datang dari Bone mengislamkan, karena itu dia merantau itu 3 ujung lidah, ujung badi dengan ujung kelamin. Iya, itu falsafahnya. Ujung lidah hebat bicara. Kalau kau tidak hebat bicara, pakai ujung badi, kau harus nakal. Iya, bertasi sekok. Tapi kalau kau penakut juga tidak hebat, pakai ujung kelamin, cari bangsawan, kau nikahi, maka engkau akan menjadi bangsawan. Itu falsafah. Orang Pinrang harus tahu itu. Tidak usah. Saya dikasih air pun tidak akan tambah ceramah. Saya kembali. Makanya sebenarnya Rasulullah itu ketika diperintahkan sholat, kenapa sholat ini penting Pak? Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa melakukan 2 aktivitas hanya sholat, dan tidak bisa tergantikan. Coba orang puasa nonton TV itu puasanya tidak batal, tapi orang sholat nonton TV pasti batal puasa sholatnya. Begitu. Orang haji bicara itu tidak batal hajinya, tapi orang sholat bicara maka dia akan batal sholatnya. Dan itu totalitas. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa digantikan Pak. Haji bisa digantikan, namanya badal haji. Kalau sudah tidak mampu haji, sudah umurnya lanjut usia, kemudian ada uangnya, suruh anaknya hajikan, namanya badal haji. Itu boleh. Yang kedua, puasa boleh diganti dengan harta. Ketika sakit tidak bisa sembuh, bayar fidyah. Tidak usah puasa, bayar fidyah saja. Diganti dengan memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian zakat boleh anak kita yang bayarkan, boleh orang yang lakukan. Yang ini uang kau yang antarkan, boleh. Tapi sholat tidak bisa. Seandainya bisa Pak, enak. Dari budak bawa bayi dia maka dalam rumah pasar, ia pemasang pejaloro kedua petujuh cicam. Nggak bisa. Saya ini sibuk, anggota dewan, harus ada yang saya harus urus. Angka melo urus. Kau istrinya dia suruh, kau sholat duhur 2 kali, kasih saya 1. Itu tidak bisa. Kemudian tidak ada istilah boleh ditinggalkan, tidak boleh. Kau tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, baring, tidak bisa duduk, baring, pakai isyarat.
Tidak bisa pakai isyarat, panggil Pak Imam. Itu solusi terakhir, karena sudah mati itu. Makanya sholat ini satu-satunya ibadah, dan satu-satunya ibadah yang memberi nilai ibadah yang lain hanya sholat. Makanya sholat itu nilainya 1, yang lain itu 0. Puasa 0, zakat 0, umrah 0, haji 0, zikir 0. Jadi kalau zikir, puasa, haji, sedekah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Biar 1000, kalau 0 tambah 0 tambah 0 tetap 0. Tapi kalau ada sholat nilainya 1. Kalau sholat baru sedekah 1 tambah 0 itu sudah 10. Kalau zikir tambah 0 lagi jadi 100. Jadi nanti ada nilainya ini ke belakang kalau kau sholat. Makanya Rasulullah mengatakan sholat adalah kunci segala kebaikan. Karena itu baru bisa bernilai. Jadi yang kodeta sempajang ma puasa ni nolo, mapasusan kaki nolo, masih kiri nolo, nolo tambah nolo tambah nolo tambah nolo, namun sisa kuku nolo tambah nolo tetap nolo. Tapi kalau sudah sholat ada nilainya 1. Itu kuncinya. Makanya dari situlah saja dikatakan ia tu sempajangnya pak bukan sinin na deceng. Kemudian as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kunci surga. Wah, ini yang makanya kalau ada orang sering menyumbang bangun masjid, saya sering kasih tahu orang yang bangun masjid itu tidak ada jaminan masuk surga, Pak. Biar bangun masjid 100 itu tidak ada jaminan masuk surga. Karena hadisnya cuma bilang man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Nabi tidak mengatakan masuk surga, tapi dibangunkan istana di dalam. Kalau dia tidak sholat, tidak masuk. Ini makanya hati-hati ya, jangan bilang saya sudah menyumbang ke masjid, sudah masuk surga. Oh enggak, dijanji ada rumahnya. Tapi kalau tidak sholat, rumah tidak bisa masuk karena kuncinya kau tidak pegang. Batalku. Makanya saya kasih tahu Pak, pejabat harus sholat. Semua pejabat harus sholat. Kenapa sholat? Pemain judi sholat. Pak Boto sempajang. Oh, nasumpah aja kok ya. Tahu kalasi sempajang. Kenapa? Jangan mengatakan nanti saya jadi orang baik baru mau sholat. Oh, kalian lupa. Kalau kau mati duluan bagaimana? Kuncinya sholat. Nanti sholat yang membuat kau jadi baik. Pasti mampang aja sempajangnya. Iya. Kalau kau tidak sholat, 2 pelanggaran. Yang pertama, kau melanggar tidak laksanakan sholat. Yang kedua, kau sudah berdosa. Tapi kalau kau sudah sholat baru melanggar, itu tinggal 1 kesalahanmu. Kan makil ya ko paboto na nila sampaja makanya malaikat yang macilok ni man Sampo. dito na nasampaja boto ni iya di ko masampaja moki makanya malaikat mengakumu sebagai hamba madosa toniha. Itu kuncinya. Kemudian kenapa kita mesti sholat? Saya harus kasih tahu dulu kuncinya. Kenapa mesti sholat? Karena satu-satunya ibadah yang memiliki 2 dimensi hanya sholat. Kenapa saya katakan 2 dimensi? Orang mau selamat kuncinya cuma 1. Kebaikannya lebih berat daripada dosanya. Kalau 100 kebaikannya 90 keburukannya, orang selamat gitu. Biar beda 1, 99 keburukannya, 100 kebaikannya, oh selamat nih. Kan begitu sih. Kalau kita mentimbang pakai timbangan, kalau berarti kebaikan ringan keburukan atau berarti keburukan ringan kebaikan, bagaimana caranya memberatkan kebaikan? Kuncinya 2, kurangi dosamu dan tambah kebaikan. Kalau kau tidak bisa kurangi ini, tambah yang di sini. Kan begitu. Jadi ya kalau mas sempajang kedua pas susu dosa si bawah tambah apalan. Makanya kalau kejelekanmu sedikit, kalau kau sudah sholat berarti dosa terhapus dan pahala bertambah. Itu kuncinya. Kalau sedekah bukan menghapus dosa,
cuma menambah pahala, cuma menolak bala. Kalau zikir menambah pahala, tapi sholat dua fungsinya, menghapus dosa, menambah pahala. Makanya timbangan itu langsung terangkat kalau orang sholat. Ini kuncinya. Kemudian kita bicara sholat sedikit ini yang sering kita lakukan. Sebenarnya kalau orang sholat itu Pak sudah tidak marah-marah. Jadi aku masuk pajak kita dia nak cicir, masuk pajak kita dia nak codokan, masuk pajak kita dia nak korupsi. Masuk pajak kalau orang sudah sholat itu tidak akan membuat orang jengkel. Maka bukan. Jadi aku masuk pajak kita apa dia nak korupsi.